Kamu tipikal yang suka humoris atau romantis? Humoris sih, lebih ke humoris. Lebih ke humoris ya? Ya. Humoris karena kenapa? Lebih seru aja Biar gitu. nggak boring aja sama Biar nggak hubungannya. boring, jadi berwarna aja, seru. Gitu. Iya. Lalu Jadi lebih ke apa ya? Seru aja lah gitu. Nggak Buat- dibuat-buat. kebanyakan romantis. Kalau Bosen romantis juga ya? tuh banyak juga yang dibuat-buat kan kalau Iya. romantis. Tapi kalau humoris itu kadang mengalir gitu aja sih gitu. Kalau aku kan karakternya gitu. Gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa serius. Terus kalau pasangan kamu nggak humoris, tapi romantis, Ya, tapi dia setia, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena aku yang Fine humoris. aja lah ya. Aku yang melengkapi Oh, iya. humorisnya kan. Pokoknya salah satunya harus ada yang ini Ya, ya. nah itu. Jadi balance gitu. Balance ya. Pernah nggak jatuh cinta sama temen sendiri Nggak pernah. dari dulu, dari Nggak sekolah pernah. sampai sekarang nggak pernah ya? Nggak pernah. Karena apa ya, aku tuh membatasi diri kalau ke teman, karena kalau misalnya ada hati, ada cinta-cintaan, jadi renggang. Oh gitu, iya. Jadi nggak baik hubungan. Pertemanan juga Iya, jadi nggak ini. jadi jelek. Nah. Makanya nggak pernah. Teman-teman aja, netral gitu. Netral aja temennya, nggak ada rasa apa-apa gitu ya. Justru lebih seru loh gitu. Iya, karena waktu jadi temen, Tapi nggak tahu kalau temennya kalau dianya ke aku, nggak tahu ya dalam hatinya iya. gitu. Aku sendiri Ya, biasa. karena biasanya kalau jadi temen kan rasanya beda, saat jadi pasangan pasti udah beda lagi. Pasti udah beda gitu. Biasanya bertemannya baik kan, Iya, jadi atau pas renggang. jadi pasangan jadi beda lah. overprotective Iya, kayaknya. makanya Jadi nggak pernah sih. suka ngekang biasanya kan gitu kan. Iya, ya kalau masalah protektif dan ngekang sebetulnya nggak harus dari pertemanan juga sih. Kadang kalau udah jadi pasangan banyak yang kayak gitu. Iya, Aku makanya Ngekang, Iya. ngekang. Ngekang maksudnya kan. Iya, ngekang. Ngekang. Jadi semua dibatasi gitu loh. Terus masalah dengan suami sampai bisa pisah tuh gimana ceritanya? Sama suami sampai bisa pisah. Ya, pertama mungkin udah nggak ada cocok lagi ya. Kedua ada Pasti ada penyebabnya ada. Penyebabnya tadi itu apa? Ya penyebab pisahnya itu ada, cuman boleh nggak sih cerita? Bebas di sini Nggak nggak masalah. aman aja sih. Kita ibaratnya ngasih ini. Nanti yang sensitif ditut. Ya, yang tut gitu ya. Penyebab pisahnya itu karena mantan suami dulu main Cowboy. ya, main narkoboy itu. Jadi ya intinya habis-habisan lah gitu. Akunya gitu ngurusin ini itunya segala macam dalam segi uang. Yang endingnya kalau dia lagi kasus aku cari uang sendiri gitu kan. Sampai masuk penjara kamu? Sampai ada yang sampai masuk penjara sampai setahun waktu itu. Dan dia tuh berulang-ulang sampai 3 kali kasus. Jadi ada kan yang kayak gitu. Jadi akunya capek gitu. Selama setahun cari ini sendiri gitu. Cari uang sendiri. Dan itu tuh aku tuh nggak ini ya, nggak ngomong ke keluarga. Ya, waktu itu. Jadi memang dipendam sendiri. Ya sampai sekarang nggak tahu keluarga. Kalau sekarang tahu, pas taunya itu pas aku tahu, pas keluarga tahu, jadi si keluarga tuh nanya kan, aku tuh mau ngomong udah mau pisah, aku capek gitu kan waktu itu. Jadi keluarga tuh nanya penyebabnya apa, yang sefatal apa gitu kan, yang bikin kamu pengen pisah. Otomatis kan mau nggak mau ngomong dong ke keluarga. Nah itu nggak ada alasan yang nggak ada alasan sih. Kalau pengen pisah, kalau nggak ada alasan yang tepat nggak boleh kan, nggak bisa. Jadi aku terpaksa ngomong gini sampai gini. Ya otomatis keluarga kembali lagi kan ke aku. Ya itu kalau misalnya yang terbaik ya, sebetulnya perpisahan memang gak ada yang terbaik ya. Iya, gitu. namanya perpisahan gak ada yang terbaik. Cuman ya apa ya, itu pilihan sih, kembali ke pilihan aku sendiri gitu kan. Aku udah nggak bisa, udah nggak kuat, ya udah bisa gitu. Karena kalau dipertahankan pun kedepannya juga gak akan bisa bertahan gitu. Iya, capek kemarin tuh. Jadi ya sudahlah gitu. Tapi itu ngambil keputusan pisah tuh nggak mudah. Sampai aku mikir bolak-balik ini beneran pisah karena kan nggak mudah gitu. Berapa lama mikir baru sampai bisa? Setahun? Pokoknya sambil itu setahunan deh kayaknya. Sambil mikir tuh. Iya. Karena aku bisa nggak ya hidup sendiri gitu kan? Aku bisa nggak gitu kan? Pertimbangan banget. Gimana keluarga aku, gimana keluarga dia gitu kan? Gimana anak gitu kan? Nah, semua jadi pertimbangan. Iyalah. Jadi nggak semudah itu. Karena memang dia walaupun begitu ya,
sosok suami yang tanggung jawab sih, yang Hmm. setia juga. Atau nggak tahu, bukan, belum ketahuan kali ya, nggak tahu. Masalahnya di Tapi situ aja dia. cuman di situ aja masalahnya itu. Masalah yang terbesarnya sih versi aku gitu. Dan yang aku ada ini ya di ibadah mungkin kurang dia Kurang agamis gitu. kurang agamis ya, kurang bisa membawa aku gitu. Jadi imam gitu. Iya, kurang bisa dijadiin imam. Jadi yang ngajarin Susah ke nuntun. anak kayak segala macam tuh aku gitu. Jadi nggak ada bantuan dari bapaknya. Susah sih kalau sudah bawaannya kayak gitu. Susah. Hmm. Jadi Udah jauh pasti. iya, udah jauh. Jadi aku tuh apa ya, pengennya tuh ya punya pasangan tuh yang benar-benar seiman, tuh yang benar-benar dilakuin gitu loh. Sesuai dengan Iya, sesuai Tanggung agamanya, jawab, tanggung jawabnya dia, bapak, suaminya. Nah, kekurangannya di situ gitu. Tapi ya dalam artian bukan berarti aku juga nggak ada kekurangan ya. Iya. Gitu. Tapi kan kalau di dalam rumah tangga tuh yang punya kewajiban ngasih arahan tuh orang tua, suami, Dalam rumah Jadi, tangga masih arahan ke anak maksudnya atau gimana? Ya harus saling Saling ini. berdua ya. Saling lah. Berdua lah saling. Tanggung jawab bersama kan kalau anak Tanggung kan. jawab bersama kalau versi aku ya. Jadi bukan memberatkan ke salah satu dan nggak boleh saling menyalahkan juga, ini tugas kamu, nggak gitu. Jadi Ya, kadang-kadang gini, harus saling. suami itu mungkin dia nyari nafkah, jarang di rumah, terus nganu anak istilah itu ngasih pendidikan ke anak atau arahan ke anak kurang, jadi ya Waktunya istilah lebih Iya. ini kan gitu, lebih Waktunya lah. ya waktu Ya kalau untuk hal itu lebih ngerti ya. berperan istri jadi Sebetulnya sih kalau bicara itu memang kebanyakan mungkin peran ibu ya. Mau orang-orang, setiap orang kebanyakan kayaknya karena anak lebih dekat sama ibu. Cuman gak nuntut harus ada, gak nuntut harus setiap waktu, enggak. Cuman minimal yang kebiasaan dikerjakan 5 waktu gitu. Nah, ada dong gitu. Jadi anak tuh ngeliat gitu, walaupun gak ikut mendidik secara langsung, tapi secara contoh gitu maksudnya. Nah itu. ngasih contoh yang Nah bagus, itu poin di contoh itu tuh dia tuh kurang gitu. Sikap lah ya. Sikapnya secara perilaku gitu, minimal kayak gitulah. berarti dia tipikalnya keras ya. Minimal kayak gitu. Terus kalau aku ngasih tahu tuh jadi berantem Oh, gitu. iya. Ya, Susah sih kalau sudah bawaan kayak gitu tuh. Udah bawaan kayak pasti gitu, emosian orang. Iya susah karena kan apa ya, Darahnya udah panas itu. udah panas ya, apalagi yang dimakannya itu narkoba itu Otaknya udah beda. beda makanya ya. Dia nggak bisa ini lagi dia. Iya kayak gitu. Jadi ya Nggak bisa mengambil hal yang positif, nggak bisa mencerna yang baik, udah susah itu. dan itu tuh orang yang kayak begitu tuh kalau kita ngomong, kalau kita komplain gak merasa kalau dia kayak gitu. Iya, pastilah. Gak Karena merasa. pengaruh narkoba Iya, gak merasa. Tetap menyalahkan aku. Lanjut. Buat Widi, hal kecil apa sih yang buat kamu bahagia setiap hari? Hal kecil apa yang membuat aku bahagia Hal setiap kecil hari? aja sih, simple aja apa gitu kan. Ya, hal kecil yang buat bahagia sih dengar-dengar kabar baik aja. Baik aja ya. Dengar kabar baik dari anak, Oh, orang tua. gitu, iya. Gitu, lihat mereka sehat. Intinya kabar baik yang baik-baik aja lah. Iya lah, yang baik lah. Atau Gitu ya aja. baru bangun tidur ya udah bahagia Dan kan. udah Mungkin bahagia. masih bangun gitu. masih nafas. Nah, udah alhamdulillah kan. Nah, itu. banyak bersyukur lah. Ya, banyak Iya. bersyukur aja. Lanjut. Lebih pilih punya banyak uang tapi nggak punya waktu, atau punya banyak waktu tapi uang pas-pasan? Lebih pilih banyak uang tapi jarang waktu. Karena realistis di hidup sekarang. Untuk sekarang ya. Untuk sekarang. Karena Kalau dibilang kalau masalah waktu sih bisa diatur kan punya nanti. banyak waktu uang pas-pasan, kayaknya kalau sekarang Pusing juga. munafik banget lah kalau Munafik, orang bilang pusing. alah Mm-mm. uang pas-pasan aja lah, waktu penting banyak sama keluarga. Bullshit. Enggak bisa Mana bullshit. bisa. Enggak bisa. Sekarang udah Semua serba itu uang. bahagia tuh uang gitu ya. Untuk memeliharanya kan uang. Iya, makanya jaganya mah gampang, peliharanya. Iya, nah itu. Realistis aja kan. Jadi siapa orang yang paling bikin kamu kuat sampai sekarang? Anak. Anak ya, langsung anak ya. Hmm. Nggak mikir-mikir lagi ya. Nggak pikir lagi anak. Spontan. Iyalah, kalau udah ada anak sih pasti itulah. Mm-mm. Anak, orang tua. Hmm. Karena yang nguatin juga orang tua sekarang. Yang membantu dalam segala hal kan orang tua. Yang bikin kuat anak, orang tua. Itu karena tanpa orang tua juga nggak bisa aku buat sekarang tuh. Karena mereka ya di saat benar-benar aku terpuruk, di saat-saat benar tempat curhat yang gimana tuh orang tua.
Aku nggak percaya ke temen soalnya. Iya. Itu nggak percaya untuk hal-hal yang sensitif banget gitu kan. Aku cukup ke orang tua. Keluh kesah sampai yang di atas sama orang tua udah gitu. Pernah mengalami dulu titik terendah waktu di masa ini? Pernah Pernah. titik Contoh? terendah. Contoh pas lagi ngurusin suami dulu, banyak utang banget sampai puluhan juta waktu dulu. Kalau puluhan juta waktu aku itu kan versi aku besar banget ya. Sampai aku diviralin orang, ditagihin orang, pokoknya viral lah waktu itu masalah utang. Di titik yang benar-benar mensupport aku orang tua gitu. Di saat itu, karena di saat kita titik terendah itu teman nggak ada, siapapun nggak ada kecuali Jauh, orang tua. Jadi walaupun mereka nggak menjauh, tapi kitanya malu sendiri kalau lagi di titik terendah itu, malu sendiri. Jadi ya pokoknya apa ya, sampai aku sekarang ke adik-adik, ke anak gitu ya, bilang memang harus cari pasangan. Tapi kan apa ya, susah ditebak sih sebetulnya jalan hidup tuh. Iya. Walaupun kita Coba. hati-hati atau gimana, akan selalu datang gitu cobaan hidup tuh. Iya, pasti. Akan selalu datang. Setiap orang. Iya, pokoknya kita tuh harus ya apapun yang terjadi, apapun itu siap aja sih. Jadi cara kamu buat bangkitnya gimana? Diri sendiri, jadi nguatin diri sendiri. Pertama support orang tua, dan dari diri sendiri kita harus bangkit. Kita harus bangkit. Menyibukkan diri lah ya. Iya, menyibukkan diri gitu kan, kayak ya cari pekerjaan apa gitu kan, menyibukkan diri Nggak lah. terlalu kepikiran banget ya kan. Banyak istighfar juga. Banyak istighfar juga. Nah gitu, hal-hal kayak gitulah yang dilakuin kalau lagi terpuruk. Walaupun susah ya, walaupun susah gitu. Pengennya tuh kan tiduran, melamun. Tapi kan di titik nol tuh cuma sebatas utang gitu. Ibarat tuh kalau masalah apa namanya tuh biaya hidup sehari-hari. Biaya hidup sehari-hari Ya, waktu untuk itu. makan. Untuk makan. Waktu itu Nebeng sama orang tua. nebeng sama orang tua dulu waktu itu. Sama orang tua dulu karena belum berani apa-apa, belum berani kemana-mana karena malu itu. Malunya nggak tahan. Iya, karena kan aku tuh hidupnya apa ya, selalu dijaga, selalu pengennya tuh kelihatan itu baik-baik saja, ditutup-tutupi gitu. Nah pas ada kejadian itu kan otomatis jadi gimana kan, otomatis mental tuh down gitu. Terus gini, aku mau nanya, Lydia ini berapa orang bersaudara? 5, Anak ke? anak pertama. Oh, anak pertama. Jadi mau curhat ke adik-adik nggak enak ya? Kalau punya kakak masih enak. Iya, tapi Kalau aku adik? curhat ke adik, curhat aja ke adik, karena kita tuh curhat gitu. tetap curhat. Kalau misalnya, pokoknya adik dan orang tua dan mamah bapak gitu kan, gitu. Tapi lebih ke mamah sih sering-seringnya. Iya. Kalau ke adik kan dia belum Iya. belum ngerti terus belum bisa ngasih Ya adik juga yang udah ngerti di rumah tangga aja. yang sudah nikah gitu. Terus kalau ini buat Widi, kalau kamu nih bisa kasih pesan buat diri kamu balik ke 5 tahun lalu, kamu mau bilang apa? Ke diri sendiri ke 5 tahun yang lalu. Iya, kira-kira kamu mau bilang apa? 5 tahun lalu intinya lebih hati-hati Kalau lagi sih. saya waktu mundur 5 Iya. tahun lagi Ke diri aku sendiri ya Iya, Hasan, buat diri kamu sendiri. lebih hati-hati lagi. Harusnya ya. lebih hati-hati lagi. dari segi apa gitu. Dalam segi pasangan, segi lingkungan hidup. Lingkungan lah ya, lingkungan. Iya, lingkungan hidup. Jangan asal curcor juga gitu kan. Jangan asal cerita lah intinya. Intinya nggak Iya. terlalu gampang percaya sama Iya, temen lebih hati-hati lah. aja gitu. Lebih memilih temen juga ya. Iya, lebih memilih teman. Karena apa ya? Jadi gak enak loh terlalu terbuka ke orang. Iya. Sebenarnya apapun masalahnya tuh nggak harus diceritain maupun ke teman, ke keluarga. Ya kadang juga ke pasangan juga kita ada privasi masing-masing. Iya, ada gitu. privasi masing-masing. Ada yang bisa diceritain, ada yang enggak. Iya. Walaupun itu ke siapapun, termasuk pasangan Iya, dan terus orang tua. pasangan. Jadi nggak semua hal Nggak masalah semua itu bisa hal. diceritain Iya, gitu loh. Jadi ada tuh Ada hal yang titik-titik harus tertentunya terpendam ada. sendiri kan gitu kan. Karena kalau kita ceritakan semua ada pihak ketiga gitu. Iya, gitu. Gitulah namanya Yang hidup bikin kan. ini. Jadi lebih ke sana lah ya. Di Lebih sini iya lebih ke sana, lebih ke filter sana, lah ya. lebih ke filter. Jadi kita cerita A nyampe ke sana Z gitu kan. Iya. Yuk kita masuk pertanyaan cepat dan singkat. Apa? Ayo. Widi, cinta atau karir? Karir. Karir.
Keren. Gombalan manis atau perhatian kecil sehari-hari? Perhatian kecil sehari-hari. Asik. Pacaran LDR atau nggak pacaran sama sekali? Nggak pacaran sama sekali deh. Kurang cepat mikir. Nggak pacaran sama sekali lah ya, daripada LDR ya kan. Hmm, Ngapain Mikir LDR? dulu, soalnya sebetulnya keduanya juga males gitu. Iya sih. Sebenarnya kalau Makanya mikir. LDR sih kecil lah kemungkinan buat bisa sama-sama sih, kecil banget kemungkinannya. Iya gitu. Nggak menjamin lah dua-duanya Iya. juga intinya gitu. Cuma kalau untuk urusan pacaran-pacaran. Tapi kalau pasangan nikah, misalnya suaminya LDR apa mending ketemu sekalian? Nah, aku pilih LDR dengan kalau untuk pekerjaan nggak apa-apa. Kalau Kalau pacaran kan masih pacaran ya. iya. Pasangan ya, perjelas kan pasangan kan Pasangan ketemu beda. dulu. Ketemu dulu baru LDR kan? Iya gitu. Bukan LDR dulu baru ketemu. LDR ngapain? Lanjut, jutek tapi setia atau manis tapi bad boy? Jutek tapi setia. Oh jutek tapi setia ya, be. Yaudah. Habis guys, pertanyaannya guys. Dari abang ada mau nanya lagi nggak? Ya, ini kan ceritanya tentang masa lalu yang pahit-pahit ya. Pahit-pahit. Yang Yang manis. manis-manisnya sekarang lagi. Yang manis-manisnya. Manis-manis. Cerita yang manis. Mm-mm. Kalau yang manis sih, Yang pernah dijalani. kalau yang manisnya Nggak sih mungkin lah semuanya pahit. Gitu. nggak mungkin. Mungkin kebanyakan ya manisnya. Cuman kalau yang manis-manis itu kadang nggak terasa gitu loh bang. Kurang gula ya. Iya kurang Iya. gula. Jadi mengalir aja gitu yang manis-manis. Gulanya Karena gula kadang-kadang Jawa pula. diingetan orang tuh kadang yang jelek-jelek yang diinget Gula merah dia. gitu. Iya. Mm-mm. Pernah ditipu sama yang ngaku-ngaku bujang? Ya. Oh, iya. Pernah. Tahu-tahu dia? Tahu-tahu dia punya suami. Hmm. Punya Yes. istri. Tahu-tahu punya istri. Belok dong punya suami. Punya suami. Tahu-tahunya gitu. Tahu. Karena di situ aku kemarin tuh sangat berharap ya, berharapnya itu karena aku nih punya pasangan, aku tuh mau hidup bener, mau ngejalani hidup yang bener-bener lah intinya gitu, nggak mau apa ya, nggak mau aneh-aneh. Karena aku basicnya di awal juga gak aneh-aneh gitu kan, orangnya tuh memang orang bener-bener. Cuman karena sesuatu kan, jadi hidup normal seperti hidup orang. normal, hidup berumah tangga lagi loh intinya, dalam artian berumah tangga lagi aja gitu, capek gitu. Kadang aku mikirnya aku udah capek nih gitu kan, udahlah. Soalnya ketemu waktu itu orangnya itu dalam segi agamanya bagus, dalam segi ya udah kelihatan, udah nampak gitu bagus. Nah ternyata ada istri. Jadi nah itu ternyata aku tuh ternyata sekarang mikir nggak bisa nih terlalu berharap ke manusia gitu. Iya. Kenapa nggak ditanya langsung waktu pas baru kenal? Ditanya langsung, Dia bilangnya ngakunya, bujang, ngakunya bujang. bujang, Dia tadi ditipu dia. Oh gitu. ngakunya bujang. Itu sudah punya buka usaha itu. Apa namanya? Media sosial. Apa? Jualan online gitu. Siapa aku? Pernah Iya. jualan online juga kan? Pernah jualan online. Tapi jualan online-nya itu dulu pernah di produk kecantikan juga pernah. Jadi kayak distributor gitu. Pernah waktu di TikTok juga pernah jadi afiliator TikTok kayak apa ya? Promosiin barang orang gitu. Promosiin barang orang. Pernah. Itu waktu itu status masih Kalau waktu istri orang gitu. masih istri orang atau juga sudah pisah? sudah pisah, iya pernah sudah jadi istri orang, masih jadi istri juga dilakuin sama gitu. Jadi Karena kan buat nambah-nambah kan waktu itu. buka usaha kecil-kecilan, ngredit gitu. Ya sekarang masih sampai sekarang. Kalau usaha Masih kecil-kecilan masih. Kayak kredit-kreditin baju ya, pesanan-pesanan kayak mau pesan selimut, bed cover segala macem, baju tidur, daster. Nah itu jalan sampai sekarang. Masih Ya kecil-kecilan lah gitu. penting berkah. Iya, karena kan belum berani. Kalau di kampung kan memang jalan hal-hal kayak gitu. Iya, daerah Hal-hal kayak perkampungan gitu ya. Iya, di kampung tuh jalan. Iya. Di kampung tuh jalan karena mungkin apa ya? Udah ada takaran rezekinya gitu loh. Udah ada lawannya gitu kan. Kalau dipikir kata orang kan gini, sekarang siapa sih yang mau kredit gitu kan? Siapa sih yang mau ngutang baju gitu kan? Sekarang udah jualan online gitu kan. Nah tapi kan itu pemikiran, walaupun aku jualan online, istilahnya belanja online gitu kan, ketika ada orang yang nawarin barang, kadang hati kita tuh pengen beli, pengen ngambil, karena kan yang menggerakkan hati yang beli itu bukan manusia gitu. Mau Jadi beli tapi duit nggak cukup, otomatis harus ngutang.
Ya karena aku bukan ngutangin juga. Lumayan lah buat nyambung-nyambung hidup. Maksudnya nggak habis sekali gitu loh. Kalau misalnya punya uang kita 1 juta nih contoh ya. Kalau buat dimakan, dibelanjain kan habis ya sekali. Tapi kalau digolongin ke situ bisa cukup berbulan-bulan istilahnya. Diputar gitu. Diputar gitu. Dan dengan artian ya kita harus punya pendapatan lain juga. Ya, gitu. pemasukan lain ya. Ya pemasukan lain. Karena kan mau ngandelin dari situ aja Ya cukup susah doang. berkembangnya. Susah Nggak bisa berkembangnya. Ya nggak bisa lebih kan. Nggak bisa lebih karena kan Cukup aja ya. iya cuman gitu. Kalau untuk makin kencang makin naik ya kita harus dikembangin terus. Jadi harapan ke depan gimana? Harapan ke depan. Ya harapan ke depan pengennya sih ya hidup lebih baik, punya karir yang bagus gitu. Iya. Lebih Gitu. baik lagi. Punya ya. penghasilan yang bagus, yang lebih baik lagi lah intinya. Gitu. Kalau untuk masalah dapat jodoh lagi itu bonus ya. Ini yang terakhir nih, saran untuk para penonton di sana, apa kira-kira Saran untuk penonton ya intinya kalau untuk penonton untuk kita semua yang ya bisa memotivasi yang lah. bisa memotivasi kita dalam hidup sekarang nih sabar dan syukur gitu aja. Iya sih. Jadi Sabar apapun yang bukan berarti diam. iya bukan luas arti sabar tuh. Jadi apapun yang terjadi, apapun ini itu kita harus sabar ngadapinnya. Dikasih sama Allah tuh maupun itu rezeki atau jodoh atau apapun itu kita syukurin aja gitu aja. Sabar dan syukur aja sih. Iyalah. Gitu. Oke guys, itulah cerita dari Widi dengan keseruan dan beberapa pertanyaan dari kita. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kita dari kawan cerita pamit undur diri. Thank you for watching. See you next video and bye.